Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintas di ruas tol Trans Jawa dari arah Semarang menuju Palimanan, tepatnya di ruas tol Kota Batang Pekalongan menuju gerbang tol keluar Pemalang. Nah, kali ini meskipun kami tidak mengunjungi Kota Pemalang, kami akan menginformasikan mengenai sejarah panjang berdirinya Kota Pemalang. Saat ini kami sudah melintas dari ruas tol Kota Pekalongan menuju ke arah barat, dan siang hari ini cuaca lumayan cerah, di mana Pemalang sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan Kabupaten Pemalang ini berada di jalur utama Pantai Utara atau Pantura yang menghubungkan kota Semarang, Surabaya, ibu kota kabupaten lainnya yang terletak di Kota Pemalang di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Yogyakarta. Dan sejarah panjang Kota Pemalang sendiri dimulai dari masa prasejarah, kemudian pra-Mataram, kemudian masa Kadipaten di bawah Kerajaan Mataram, kemudian masa Perang Diponegoro, lalu ada masa kolonial Belanda, dan hari jadi Kota Pemalang sendiri. Dan berdirinya Kota Pemalang ini sudah pernah dibuat film dokumenter mengenai babat tanah Pemalang beberapa tahun silam oleh Dinas Kebudayaan dan Wisata Kabupaten Pemalang. Dan menurut versi pemerintah bahwa babat tanah Pemalang itu sendiri mengisahkan berdirinya Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan berawal dari kisah perjuangan perebutan singgasana di Kerajaan Pajang atau Kerajaan Islam kedua di Pulau Jawa, yaitu di Kartasura. Dan setelah Sultan Hadijaya atau sebelum dikenal Joko Tingkir meninggal, terjadi perseteruan antara Pangeran Benowo yang merupakan putra mahkota dan Aryo Adipati, dan dia adalah Adipati Demak, menantu tertua Sultan Hadiwijaya atau kakak ipar Pangeran Benowo sendiri. Dan konon Pangeran Benowo memilih mengalah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ia lalu pergi dari Tanah Pajang atas saran Kiai Julung Wangi, dan Pangeran Benowo akhirnya pergi dan tibalah di Kadipaten Pemalang yang kini disebut Kabupaten Pemalang. Dan Kadipaten Pemalang sendiri merupakan wilayah pertikan, atau maksud kami wilayah pertikan Pajang, atau tidak punya pemimpin, sehingga pemimpin tempat dikabarkan meninggal, sehingga Kadipaten Pemalang hanya dijalankan oleh seorang patih yang bernama Jiwa Negara. Dan waktu itu Pangeran Benowo membawa pusaka keranjang Pajang, masing-masing berisi keris Kiai Tapak dan keris Setan Kober. Dan awalnya dalam literatur film dokumenter itu disebutkan Pangeran Benowo membawa pusaka kerajaan Pajang. Keris Kiai Tapak merupakan senjata sakti milik Arya Penangsang atau Adipati Jipang, sedangkan keris Setan Kober merupakan peninggalan Sunan Parawoto atau Raja Demak yang dibunuh Arya Penangsang. Kami terus mengarah ke barat. Kendaraan saat ini cukup sepi, dan memang ketika melintas tol Trans Jawa ruas Pekalongan Pemalang ini, menyaksikan kanan kiri meskipun hutan agak berada jauh di pinggir tol, luar biasa pemandangan cukup indah dan menakjubkan pula. Dan sesampainya di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo kemudian menemui Syekh Talabudin, dan beliau merupakan ulama dari Cirebon yang mengajarkan agama Islam di Desa Peturungan, Kecamatan Taman. Dan Syekh Talabudin pun tahu bahwa Pangeran Benowo adalah putra Sultan Hadiwijaya setelah melihat keris Kiai Tapak dan keris Setan Kober yang dibawanya. Dan Pangeran Benowo kemudian diminta
jadi pemimpin Kadipaten Pemalang yang sedang tidak punya adipati, dan penempatan Pangeran Benowo sebagai pemimpin Pemalang terjadi pada malam Kamis Kliwon tanggal 24 Januari tahun 1575, dan tanggal tersebutlah kemudian dijadikan sebagai hari jadi lahirnya Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Demikian sumber sinopsis komentar Babat Tanah Pemalang yang ditulis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang. Dan Kabupaten Pemalang sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah yang cukup panjang seperti kami sebutkan di awal tadi, di mana secara geografis Kabupaten Pemalang berada di jalur utama nasional Pantai Utara Jawa atau Pantura. Dan posisi tersebut membuat kabupaten ini cukup strategis dan menjadi penghubung lalu lintas dari Jakarta menuju Semarang, Surabaya, dan sebaliknya. Seperti kami sebutkan di awal tadi, sejarah Kabupaten Pemalang terbentang sejak zaman prasejarah Mataram Islam hingga penjajahan Belanda hingga kemerdekaan saat ini. Dan bukti yang menunjukkan Pemalang sudah dihuni sejak masa prasejarah melalui beberapa penemuan arkeologis di wilayah tersebut. Salah satunya adalah patung Ganesha serta situs kuburan di Desa Lawangrejo dan Desa Banyu Modal. Kami terus mengarah ke barat, situasi lalu lintas masih cukup sepi siang hari ini, dan hanya sesekali kami mendahului kendaraan berat yang melintas dari arah timur menuju ke arah barat. Memang ada versi lain tentang pendirian Kabupaten Pemalang sendiri dikaitkan dengan runtuhnya kesetaraan Pajang, karena jumlah bangsawan Pajang selain melarikan diri ke bawah, sumber lain menyebutkan bahwa bangsa Pajang yang membawa daerah Pemalang bernama, maksud kami bangsawan Pajang yang pergi ke Pemalang, ada yang menyebutkan bernama Raden Sidawini, dan dia membuka daerah Pemalang dan menempatkan diri sebagai adipati di sana. Disebutkan pula bahwa kepergian Pangeran Benowo ke Pemalang juga atas perintah dari ayahnya, yaitu Sultan Hadiwijaya. Saat itu Sultan Hadiwijaya memerintahkan Pangeran Benawa untuk membuka daerah Pemalang, namun sebelumnya Pangeran Benawa diminta untuk mengambil keris pusaka dari Kesultanan Banten. Pangeran Benawa menuruti perintah ayahnya, dan sepulang dari mengambil keris dia menuju ke satu desa di wilayah Pemalang. Di sana Pangeran Benawa menggoreskan kerisnya ke cabang pohon, dan wilayah itu kemudian disebut Panggarit. Panggarit berasal dari dua kata. Pertama yang berarti cabang, dan garit yang berarti goresan. Dan hingga saat ini daerah itu tetap dikenal dengan nama Desa Panggarit, serta terdapat belasan Pangeran Benawa yang disebut Jamban Dalem. Di sisi lain nama Benawa, di sisi lain nama Pemalang sendiri sudah digunakan untuk menyebut daerah itu sejak zaman Majapahit oleh Patih Gajah Mada. Daerah Pemalang dijadikan sebagai pangkalan perang ke Sriwijaya. Di daerah itu pula terdapat seorang tokoh besar yang bernama Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjaransari. Tokoh ini yang memberikan dukungan penuh terhadap Majapahit sehingga wilayah Pemalang dijadikan daerah pertikan, yaitu daerah yang tidak perlu membayar pajak. Ki Buyut Banjaransari menyerahkan kekuasaan kepada Raden Djoko Malang. Diduga nama Pemalang berasal dari sosok Raden Djoko Malang ini. Pasalnya kata pe dalam bahasa Jawa berarti tempat, sedangkan kata Malang merujuk pada Raden Djoko Malang, sehingga Pemalang berarti tempat yang dikuasai oleh Raden Djoko Malang. Demikian versi lain mengenai Kabupaten Pemalang.
Dan berdasarkan catatan Belanda, Bupati Pemalang yang berkuasa tahun 1820 hingga 1830, tentu ini setelah masa kekuasaan kerajaan Pangeran Benowo, ada yang terlibat dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Disebutkan bahwa bupati-bupati yang gigih mendukung Pangeran Diponegoro adalah penguasa pesisir utara Jawa. Dan dalam catatan lain, Belanda juga sempat memberhentikan Adipati Pemalang bernama Adipati Raksadiningrat dari jabatannya. Diduga pemberhentian ini ada kaitannya dengan orang-orang Pemalang untuk membantu Pangeran Diponegoro oleh sang Adipati. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi kami akan tiba di pintu keluar maksud kami pintu keluar gerbang tol Pemalang, dan saat itu pula perjalanan kami terakhir. Demikian teman-teman sekilas mengenai sejarah panjang berdiri kota Pemalang, mulai dari masa kekuasaan Pangeran Benowo hingga dimulai dari masa prasejarah pra-Mataram, kemudian masa ketepatan di bawah kerajaan Mataram, kemudian Perang Diponegoro, masa kolonial Belanda, dan hari jadi Pemalang hingga hari kemerdekaan sampai saat ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Selamat siang, sampai jumpa.